Halo Earth Sign, zodiak Virgo, Capricorn, dan Taurus. Selamat datang di bacaan kali ini. Ini adalah bacaan untuk Earth Sign ketiganya, Virgo, Capricorn, dan Taurus. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Ini adalah sebaran past, present, future, tetapi menggunakan berbagai deck. Kita mulai dari past ya. Kita lihat yang pertama adalah recovery ya, ketika menemukan kunci. Kita lihat gambarnya memang fokus pada kunci. Recovery, penemuan. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi kita seperti menemukan soulmate ya. Menemukan soulmate bukan tentu hanya orang, karena ini bacaan general buat semua Virgo, Capricorn, dan Taurus, tetapi ada sesuatu yang mengena di hati. Dan kalau kita lihat kartu berikutnya adalah butterfly dan tumbuh bersama. Jadi berkembang bersama dan punya kesamaan, punya ikatan batin yang luar biasa. Katakanlah kalau ini adalah pasangan yang bertemu kemudian bisa membina cinta dalam keluarga dan berkembang bersama hingga bertahun-tahun di dalam satu ikatan yang sejati. Dan kalau di sini dilihat kartu berikutnya adalah The Chariot dan Two of Pentacles, maka sebenarnya situasinya adalah perfect. Tetapi ada informasi di sini tentang Two of Pentacles yang menunjukkan sebagaimanapun situasi ini perfect, tetapi ada yang harus dipilih, ada yang harus diperjuangkan, dan ini bukan situasi yang mudah. Jadi kita lihat bahwa situasinya recovery, perkembangan dari dulu ketemu, kemudian membina hubungan bersama dan stay strong. Tetapi memang saat ini sedang ada masalah yang memang harus dihadapi bersama, dan ini karena Two of Pentacles, artinya kedua belah pihak. Kalau ini adalah dengan pasangan, maka keduanya harus menghadapi bersama. Ini dua di sini sangat penting. Kemudian saat ini adalah growth ya. Call in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Kemudian di sini ada the swan ya, kita lihat refleksi kembali dua, dan ini adalah clover, keberuntungan, ditambah dengan ini Six of Wands, victory. Tetapi kemudian selalu di sebelah kanan ada sesuatu yang membuatnya bosan. So sebenarnya situasinya di sini sangat perfect lagi, jadi masih terus bertumbuh, masih terus merasa ini adalah belahan jiwa. Lihat dua kartu yang ini ya, bahwa ini adalah hubungan yang sangat dirasa menguntungkan, dan ada kemenangan di sini. Kemenangan atas apa? Karena sebenarnya dari situasi yang paling susah sekalipun, termasuk situasi susah adalah bagaimana mengatasi kebosanan, itu bisa dilewati. So, apa yang menjadi kemudian destiny? Kita lihat dua lagi. Ya, you deserve love. Destiny, you are lovable. Kemudian di sini ada frog dan kunci. Dan ini adalah Father of Cups ya, King of Cups, dan kemudian di sini adalah Nine of Pentacles. Jadi kalau saya lihat sini, ini ada beberapa versi cerita. Versi cerita yang pertama adalah dimana kemudian ke depan, karena ini tetap merupakan destiny, soulmate, twin flame, apapun katakanlah karmik, tetap akan bersama karena ini sudah disatukan oleh hal yang lebih tinggi daripada kita sebagai orang. Hitam putihnya, seberapapun sukarnya menyatukan antara hitam putih, dan bagaimana sukarnya mendapatkan cinta, dan bisa mendapatkan cinta itu karena memang kamu pantas mendapatkannya, mampu membersihkan diri dari situasi yang bermasalah, artinya bisa keluar dari masalah tersebut, kembali memasuki kunci. Jadi seperti di recycle ya, ketemu kuncinya lagi. Ini di masa lalu, di masa depan ketemu kuncinya lagi, dan kemudian apapun masalahnya bisa diatasi ya.
emosinya ditekan, emosinya paling tidak dikendalikan supaya tidak terjadi masalah besar dan fokus kepada diri sendiri. Tapi ada cerita yang beda, yang dengan kartu yang sama kita interpretasikan berbeda, adalah ketika di masa lalu pun masalahnya sudah ada karena ada hal yang lebih besar yang membuat cinta yang begitu kuat itu menjadi goyah. Ya, yang sudah diupayakan untuk diatasi, tetapi somehow tidak terlalu berhasil karena bagaimanapun hatinya tidak bisa mengatakan ya. Sehingga ada destiny lain, ya, bahwasanya calling for soulmate di sini artinya adalah soulmate itu kadang-kadang memang lebih dari satu, ya. Katakanlah kalau dalam pekerjaan sekarang di organisasi A atau di perusahaan A sudah semaksimal mungkin, dan di sini sebenarnya adalah hal yang perfect. Apapun yang kau lakukan selalu menang. The Chariot sebelah kiri, di sebelah sini adalah Six of Wands. Nggak pernah tidak kau melakukan dengan perfect, tetapi katakanlah ini sudah semaksimal mungkin. Kamu tidak bisa lebih lama lagi di sini karena sudah tidak lagi memberimu rasa puas, sehingga kedepannya ada soulmate yang lain karena kamu pantas mendapatkan yang sesuai dengan harga dirimu, tanda petik, ya. Dan kemudian bisa keluar dari situasi yang tidak sepenuhnya memberimu hal yang positif, karena somehow frog ini menggambarkan bahwa walaupun dirimu menang di masa lalu, walaupun dirimu menang di masa saat ini, tetapi ada sesuatu yang membuatmu tidak sepenuhnya bahagia. Nah, itulah yang kemudian dibersihkan di masa depan. Apapun itu dilepaskan dari diri, hal yang sudah tidak lagi cocok pada diri sendiri, untuk menemukan kunci baru masuk ke dalam organisasi baru atau perusahaan baru. Dan disinilah kemudian dirimu bisa mengembangkan diri yang lebih kreatif. Dan kita lihat wajahnya orang ini tersenyum, artinya memang dia bisa jauh lebih bahagia. Father of Cups di sini adalah bahagia dalam mengerjakan apapun yang dilakukan di masa depan. Jadi ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Tapi itu kartunya yang keluar dan bisa dibaca seperti itu. So, kedepannya bagaimana? Ini adalah the Goddess of Moon. Yang kedua adalah Magician and the Mirror. Yang ketiga adalah Caring Connection. Jadi kalau kita lihat di bawah kemana, ini ceritanya adalah ketika menemukan awakening, mengerti tentang diri sendiri apa yang dibutuhkan. Ya, Goddess of Moon adalah menemukan informasi yang terpenting untuk diri sendiri. Ya, ketika revelation, menemukan apa yang terbaik untuk diri sendiri, dan itu terkait dengan bagaimana dirimu menjadi orang yang mampu mengaktualisasikan diri. Ya, the Magician and the Mirror artinya apapun yang dilakukan adalah sesuatu yang potensimu itu bisa dilahirkan. The Mirror itu artinya sesuai dengan apa yang kau inginkan, dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan di sini karena seperti kebutuhan emosimu bisa dipenuhi. Dan apa sarannya ke depan di sini adalah Summer, bask in joy and light, ya. Ini berarti full happy di dalam joy and light, dalam kebahagiaan yang terlihat di semua orang, dirimu memancarkan kebahagiaan. Ya, Heart Guardian, love and let yourself be loved. Ya, jadi memang kalau tidak maksimal cinta yang kau terima, maka di sini sarannya adalah biarkan dirimu menerima cinta yang lebih besar. Dan belajarlah untuk menerima. Kadang-kadang cinta itu ada di sekitar kita, tetapi kita tidak cukup pintar untuk membuka diri dan menerima cinta. Rasanya aneh, tapi itulah yang banyak terjadi. Kadang-kadang kita tersenyum pada orang mengatakan dia tersenyum lagi, atau mengatakan kita berbaik hati dan kita menyumbangkan sesuatu, memang tanpa tedeng aling-aling, tanpa pamrih, tetapi ketika mengatakan terima kasih banyak ya Bu, terima kasih banyak ya Pak, karena kita merasa itu bukan sesuatu yang besar, walaupun di sana rasanya besar, itu terima kasihnya itu seperti sambil lalu. Nah, belajarlah untuk menerima terima kasih itu sebagai sesuatu yang bermakna, datang dari lubuk hati orang paling dalam,
dan kita terima juga di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Itu adalah bagaimana kita belajar menerima cinta, dan kalau kita mampu menerima cinta lebih banyak, maka akan lebih banyak cinta lagi yang akan datang kepada kita. Ini adalah Heart of Guardian. Dan terakhir adalah Air Guardian, Shift Your Perception. Ya, ada sesuatu yang memang kamu harus bisa melihat dengan cara yang berbeda. Katakanlah dengan skenario, kemudian memperbaiki hubungan. Barangkali ketika kebosanan itu ada, ketika sudah terlalu capek untuk terus struggling dengan sesuatu, maka persepsimu diganti. Ya, salah satu caranya adalah dengan fokus ke diri sendiri. Itu bisa terjadi, atau mungkin kalau berada di tempat baru di mana kita tidak harus mengulang cerita, katakanlah kebosanan masa lama atau strugglingnya masa lalu, maka di sini yang paling penting buat kita adalah selalu merubah persepsi, memahami dengan cara yang berbeda sudut pandangnya, supaya kita bisa paham dari berbagai sudut pandang. Termasuk salah satu contohnya adalah menerima ucapan terima kasih yang sepertinya sepele dan kita anggap itu sebagai big deal. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.